Waktu begitu cepat berlalu. 1 bulan lebih telah terlewati oleh Salma untuk Petres. Kini Salma telah diberi izin untuk melakukan aktivitas ringan sambil menunggu waktu persalinan tiba. Salma maupun Roni tidak menentukan tanggal cantik untuk kelahiran anak pertamanya. Karena Salma sendiri ingin persalinan secara normal. Tanggal berapapun bagi mereka, itulah yang terbaik. Alhamdulillah, kepala bayinya sudah di bawah, dan ini sudah pas masuk di pinggul sang ibu. Tempat bayinya keluar. Semoga tidak lama lagi, Bu Salma bisa lahiran secara normal. Terang Dokter Vera menunjukkan hasil USG di monitor. Alhamdulillah juga, anaknya cowok, mirip bapaknya ini. Lanjut Dokter Vera membuat Roni dan Salma terkejut. Untuk pertama kalinya, mereka mengetahui jenis kelamin anak yang Salma kandung. "Dok, serius?" tanya Roni yang masih tidak percaya. "Serius, Pak. Ini bisa dilihat organ kelaminnya. Ini organ kelamin anak laki-laki. Jadi insya Allah, anak pertama kalian adalah laki-laki. Sudah menyiapkan nama belum?" tanya Dokter Vera. "Alhamdulillah ya Allah. Kami sudah menyiapkan beberapa nama, dan memang nama yang kami siapkan adalah nama anak laki-laki," jawab Salma sedikit menitikkan air mata. "Alhamdulillah, makasih sayangku," ucap Roni kepada Salma sambil mencium kening Salma. Salma terkejut mendapat perlakuan tersebut dari Roni, sedang Dokter Vera berpura-pura tidak tahu. "Maaf ya dok," ucap Salma tidak enak hati. "Gak apa-apa Bu, wajar, namanya juga suami. Intinya nanti setelah anak lahir, Bu Salma jangan kaget, karena Bu Salma akan mempunyai 2 bayi. Bayi kecil sama bayi gede," lanjut Dokter Vera. "Maksudnya dok?" Dokter Vera tersenyum, sedang Roni memasang wajah dinginnya. "Maksudnya, selain Bu Salma punya bayi beneran, suami juga akan jadi bayi, pengennya dimanja, gak mau kalah sama anak," ucap Dokter Vera berbisik kepada Salma. Salma yang mendengarnya pun tersenyum geli. Ia melirik Roni yang masih memasang muka dinginnya. "Gitu dok, pantas saja. Akhir-akhir ini ada yang manja banget, sampai saya capek. Tapi saya senang, daripada manja ke yang lain," terang Salma membuat Dokter Vera tertawa kecil. "Sepertinya Bu Salma sudah siap menerima hal tersebut," ucap Dokter Vera. "Siap nggak siap, harus siap dok." Dokter Vera mengangguk-anggukkan kepala. "Jadi hari ini adalah kontrol terakhir kondisi janin Bu Salma. Insya Allah beberapa hari lagi Bu Salma akan melahirkan. Intinya, jika sudah mengalami tanda-tanda persalinan segera ke rumah sakit, agar diberi tindakan oleh kami," terang Dokter Vera. "Siap dok." Pak Roni harus terus berjaga-jaga. Kehadiran Pak Roni sangat diperlukan apalagi saat persalinan nanti. Pak Roni harus mendampingi Bu Salma. "Pasti dok, saya juga sudah mengurangi kegiatan saya supaya bisa mendampingi Salma lahiran," balas Roni membuat Salma tenang. "Mau pulang atau jalan-jalan dulu?" tanya Roni setelah keluar dari ruang pemeriksaan. "Jalan-jalan dulu yuk, kita udah lama gak jalan-jalan," jawab Salma. "Kemana?" Salma berpikir sambil berjalan menuju mobil. "Ke taman kota," usul Salma. Tanpa berbasa-basi, Roni menggenggam tangan Salma. "Let's go," seru Roni. Setelahnya, mobil yang membawa keduanya segera meluncur ke taman kota. "Nah, sudah sampai. Yuk turun," ajak Roni setelah mobil terparkir sempurna. Dengan senang hati, Salma menerima uluran tangan Roni. Usia kehamilan yang sudah menginjak 36 minggu membuat Salma sedikit kesusahan berjalan. Dengan sabar, Roni membantu Salma keluar dari mobil, lalu menggandeng tangan Salma dan mengajak ke sungai buatan di taman tersebut. "Duduk sana yuk," ajak Salma sambil menunjuk sebuah batu besar yang tak jauh dari mereka.
Roni mengangguk. Senang? Tanya Roni kepada Salma. Senang banget. Makasih ya, sudah ajak aku jalan-jalan. Sama-sama. Roni mengelus perut Salma yang terasa bergerak-gerak. Anak kita aktif sekali, ucap Roni sambil tersenyum merasakan pergerakan anaknya. Namanya juga anak laki-laki, geraknya pasti banyak. Makasih ya, ucap Roni. Untuk? Karena sudah bertahan, karena sudah nurut, karena sudah menjadi istri dan sebentar lagi akan menjadi ibu. Terima kasih, ucap Roni sedikit sendu. Salma tersenyum. Kamu tidak perlu terima kasih ke aku, itu sudah menjadi kewajibanku, balas Salma. Roni ikut tersenyum. Aku beruntung bertemu kamu. Makasih sudah mau menikah dengan bupati ini, ucap Roni. Salma tertawa. Bupati yang ngeselin, nyebelin, jahil, bikin emosi, menyebalkan. Salma mulai merosting sifat-sifat Roni yang dulu. Roni sedikit terkejut mendengar ungkapan Salma. Tapi bikin jatuh cinta, lanjut Salma. Roni pun terkekeh. Baru aja mau ngambek, seloro Roni. Nah, itu juga. Kamu juga orangnya suka ngambek. Untung aja aku orangnya sabar ngadepin kamu, balas Salma. Karena itu Allah pertemukan kita. Entah bagaimana keadaanku ketika perempuan lain yang menjadi pendampingku. Allah pertemukan kita bukan tanpa alasan. Kita adalah dua menjadi satu. Meski kepribadian kita berbeda, namun Allah tahu kita dua orang yang saling membutuhkan satu sama lain. Timpal Salma. Keduanya pun tersenyum sambil saling menatap mata satu sama lain. Tatapan keduanya begitu dalam, tatapan yang memancarkan rasa cinta dan sayang yang luar biasa. Waktu telah bergulir dengan cepat. Kini Salma terlihat sibuk di dapur untuk memasak perbekalan Roni. Di masa berakhirnya jabatan Roni berkesempatan berdialog lagi dengan masyarakatnya. Karena itu, Salma membuat bekal untuk Roni agar Roni tidak kelaparan. Sayang, kenapa harus masak sih? Aku gak apa-apa beli di luar, ucap Roni sambil mendekat ke Salma. Mas Roni duduk dulu, ini makanannya sudah mau jadi, balas Salma sedikit mendorong tubuh Roni. Roni berdecak. Aku bisa beli di luar, kamu gak perlu masak. No, makanan di luar belum tentu sehat buat kamu. Pokoknya kamu harus bawa bekal yang aku buat. Kali ini kamu harus nurut sama aku, jawab Salma. Roni menghela nafas pasrah. Oke, siap atasan. Tak lama, makanan kesukaan Roni telah tersaji di piring dan sebagian Salma letakkan di kotak bekal Roni. Pagi ini mau makan ini atau roti aja? Tanya Salma. Roti aja, kamu duduk sini, pinta Roni. Iya, Salma segera menyiapkan sarapan untuk Roni. Tangan Salma dengan perlahan mengoles roti yang diminta oleh Roni. Namun tiba-tiba, Salma merasakan perutnya yang sakit. Bahkan ia juga merasakan air sedikit merembes ke pakaiannya. Mas, perutku mulai sakit, ucap Salma sedikit terbata. Seketika Roni panik, apalagi melihat rok Salma yang terlihat basah. Dengan cepat, Roni memanggil semua penghuni rumah untuk menyiapkan mobil dan berbagai perlengkapan untuk persalinan. Bu Lastri, Bi Ina dan lainnya ikut panik. Kita ke rumah sakit sekarang. Mas Rizal, tolong hubungi semua keluarga ya, pinta Roni. Roni segera menggendong tubuh Salma masuk ke dalam mobil. Mas, sakit, keluh Salma. Iya sayang, sabar ya. Kita ke rumah sakit dulu. Kamu jangan lahiran di sini, ucap Roni sambil mengelus perut Salma agar mengurangi rasa sakit. Sayang, coba kamu tarik nafas panjang, buang perlahan. Kamu harus bisa dengerin apa kataku. Jangan tutup matanya, pinta Roni berusaha tidak panik. Salma menurut apa yang dikatakan oleh Roni. Tarik nafas lagi. Pak Gatot, cepat sedikit ya, titah Roni. Siap Pak.
Tak lama, sampailah mereka di rumah sakit. Beberapa perawat sudah berjaga di depan gedung IGD. Dengan dibantu para perawat, Roni membawa Salma masuk. "Sabar sayang, kita sudah sampai," ucap Roni. "Kamu harus kuat." Dokter Vera segera melakukan pemeriksaan dengan melihat jalan keluarnya bayi. Di dalam masih ada air ketubannya. Ini Bu Salma sudah masuk pembukaan ke-6. Saya merasakan kepala bayinya sudah ingin keluar. Kita tunggu sampai pembukaan ke-10. Bu Salma kami pindahkan ke ruang bersalin. Pak Roni boleh mendampingi Bu Salma sampai nanti kelahiran, terang Dokter Vera. Dengan cepat, semua orang memindahkan Salma ke ruang bersalin. Sambil menunggu, Roni segera menghubungi lagi semua keluarga. Mas Roni, gimana? Bayinya sudah lahir?" tanya Adi yang tiba-tiba muncul membuat Roni terkejut. "Bisa gak ngagetin gak sih? Aku lagi panik," ucap Roni berusaha sabar. "Sama Mas, aku juga panik. Gimana? Mbak Salma gimana?" "Sudah masuk ke ruang bersalin. Insya Allah sebentar lagi mau lahir. Ini sudah pembukaan ke-6, terang Roni. "Alhamdulillah. Tapi Mbak Salma baik-baik saja kan?" tanya Rayyan. Roni mengangguk. "Iya." "Pak Roni bisa masuk? Bu Salma memanggil Anda," pinta salah satu perawat. "Kalian jaga di sini ya, aku masuk dulu," titah Roni. Dengan langkah tergesa-gesa, Roni masuk ke dalam ruang bersalin. Terlihat Salma meringis sambil mengelus perutnya di atas kasur rumah sakit. "Sayang," panggil Roni dengan lembut. "Mas, sakit," ucap Salma dengan lirih. "Sini, aku sapu-sapu punggung kamu," balas Roni sambil mengelus punggung Salma. "Kuat ya, sebentar lagi kita ketemu anak kita. Dia pasti seneng banget ketemu sama kita," ucap Roni mengajak berbicara Salma. Salma mengangguk. Dokter Vera masuk kembali ke ruang bersalin. "Bagaimana Bu?" Salma meringis. "Semakin sakit Dok." "Saya lihat dulu, bisa dibuka kakinya?" pinta Dokter Vera. Wah, ini sudah pembukaan ke-8. Cepat sekali. Suster semuanya mulai persiapan alat-alatnya. "Pak Roni terus beri dukungan ke Bu Salma ya," ucap Dokter Vera. "Iya Dok." "Bu Salma, bisa tidur lagi sambil tarik nafas, buang nafas." "Saya mau pipis Dok," ucap Salma. "Gak apa-apa kalau mau pipis, pipis saja. Nanti kami bersihkan. Tapi jangan mengejan dulu sebelum saya minta," jawab Dokter Vera. "Sakit Dok." Keringat Salma terlihat bercucuran keluar. Begitu pula dengan Roni. Wajah Roni juga terlihat tegang. Ia masih tidak percaya jika Salma akan melahirkan buah cinta mereka. Roni terus menggenggam tangan Salma sambil mengelus perut Salma. "Kuat ya sayang, sebentar lagi," ucap Roni.